Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Saputra dengan nomor NIM 0492699361. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Oke, langsung saja kita mulai. Dengan pertama membuka untuk praktikum tugas 2. Ini kita membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP berdasarkan ERD di atas. Kita coba buka exam dulu, kemudian start Apache dan MySQL. Di sini kita klik start pada Apache dan MySQL. Nah, kemudian kita masuk pada admin. Kemudian pada admin, setelah sudah masuk, kita membuat folder baru yang diteruskan ke php myadmin. Tunggu saja. Ya, di sini kita beri nama database rumah sakit. Kita klik buat. Ya, kemudian setelah sudah masuk, kita membuat folder baru. Itu tadi. Ya, di sini kita saja. Setelah mendapatkan ERD, ada dokter, pasien, daftar administrator, dan kita beri nama. Ya, kita lanjutkan membuat create table. Ya, di halaman database rumah sakit tadi, kita masukkan di bagian SQL. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita ketikkan perintah SQL untuk membuat tabel. Yang pertama kita membuat tabel dokter dulu. Create tabel dokter. Ya, di sini ada beberapa atribut, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan semua. Kita beri kode datanya INT, itu sebagai angka. Nah, kegunaan primary key ini sebagai agar tidak ada data yang sama yang berulang, jadi hanya satu saja. Kemudian selanjutnya nama dokter, ini varchar, jenis datanya varchar. Maksimum 30 saja cukup. Kemudian tanggal lahir. Ini menggunakan kode data date. Kemudian alamat dokter. Ini juga varchar. Selanjutnya nomor HP menggunakan in 13 saja cukup. Kemudian spesialisasi dengan varchar 30. Selanjutnya waktu kerja.
Ini menggunakan varchar saja, atau bisa menggunakan int juga. Kemudian membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel pasien dokter. Yang pertama pasien dokter ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Kita masukkan semua. Yang pertama ID, datanya ID INT 10, Prima Riki, auto informasi. Selanjutnya ID pasien, kemudian ID dokter, waktu periksa, ini varchar saja. Dan yang terakhir resep. Ya, kemudian yang ketiga, kita membuat tabel untuk pasien, memiliki beberapa atribut 1, 2, 3, 4 atribut. Kita masukkan create tabel pasien. Yang pertama ID pasien. Kemudian nama pasien, menggunakan varchar saja. Selanjutnya jenis kelamin. Ini menggunakan enum, yaitu berfungsi untuk tipe data untuk memilih kondisi enumnya ini antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir alamat pasien, menggunakan varchar. Selanjutnya kita membuat tabel untuk daftar. Daftar memiliki 3 atribut, ID daftar, ada admin, ID pasien. Kita buat daftar. ID daftar. Kemudian ID admin. Selanjutnya ID pasien. Nah, kemudian tabel administrator ada 3 atribut. Kita buat administrator.
administrator. Yang pertama ID admin. Primary key auto. Yang kedua nama admin. Admin varchar kemudian waktu jaga varchar. Dan yang terakhir kita membuat tabel dokter admin. Ada 3 atribut. Dokter admin yang pertama ID data. Primary key auto. Kemudian ID admin. Kemudian yang terakhir ID dokter. Maaf. Ya, kita cek kembali. Varchar. Terus di admin N10. Oh, ini belum di koma. Ya, sudah. Lanjutkan setelah memasukkan tabel, kita klik kirim dan dibuatkan tabel-tabelnya. Ya sudah jadi. Di sini sudah muncul yang tadi kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya data-data. Kita ambil saja data pasien. Kita beri tambahkan. Ya, di sini sudah ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dan alamat pasien. Kita contohkan, kita beri tambahkan ID-nya 001 bernama Faisal. Ya, di sini sudah ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Kita contohkan ID-nya 001, pasien keduanya bernama Faisal, kode 002, laki-laki, kemudian alamat Dewi, perempuan, Kediri. Kita tambahkan 2 baris keduanya. Kode 002, ada nama Ferry, Dewi, perempuan, Kediri, Irawan. Kita tambahkan 2 baris lagi. Salah. Kodenya nama Ferry, laki-laki, Pontianak, Irawan. Dan yang terakhir kita beri salsa. Kodenya 003, laki-laki, Pontianak,
perempuan, asal kota Papua. Dan yang terakhir kita beri salsa 004. Ya, sudah masuk 4 baris, ditambahkan perempuan, asal kota Papua. Kita kirim. Ini sudah terdapat datanya. Faisal laki-laki dari Jogja, sudah masuk 4 baris, ditambahkan. Dan selanjutnya kemudian kita definisikan hubungan. Tadi kita menggunakan primary key. Ini sudah terdapat datanya. Faisal laki-laki dan kita akan di sini disebutkan sebagai dan untuk memberikan kunci indeks sebagai pengganti kunci primary. Tadi kita menggunakan yaitu primary key sebagai kunci utama. Kemudian kita akan di sini disebutkan sebagai tabel administrator ini. Sebentar, kita berikan pada ID admin. Kita klik lainnya, indeks, oke. Sudah muncul kunci seperti ini yang berwarna abu-abu. Kemudian kita buka tabel daftar. Di struktur kita lanjutkan untuk memberikan kunci indeks. Kita beri indeks pengganti ID admin dan ID pasien, yaitu kita klik struktur indeks, oke. Kemudian di tabel administrator ini indeks, oke, kita berikan pada ID admin. Sama di kita klik lainnya indeks, oke. Sudah muncul kunci seperti ini yang berwarna abu-abu. Dan kita buka tabel daftar, kita beri indeks pada ID dokter. Di struktur kita beri indeks pada ID admin dan ID pasien. Nah, kemudian di dokter admin, oke. Dan yang kedua lainnya kita beri indeks. Pada ID admin dan ID dokter juga. Kita klik struktur. Kita beri indeks pada ID dokter. Di pasien kemudian di dokter admin kita beri ID pada ID pasien, indeks pada ID pasien, kita beri indeks. Dan yang terakhir pada ID admin dan ID dokter. Ya, kita beri indeks pada ID pasien dan ID pasien. Kita beri ID pada ID pasien, indeks pada ID pasien. Ya, jika sudah selesai, baru kita akan merangkai pada tabel. Dan yang terakhir di pasien dokter, yaitu kita klik database rumah sakit, kemudian kita klik lainnya desainer. Ya, kita beri indeks pada ID pasien dan ID dokter. Ya, di sini ada tabel-tabel yang sudah kita buat, namun masih berantakan. Kita akan merapikannya sesuai dengan ARD, yaitu dokter admin bagian kiri atas. Ya, jika sudah selesai, kita akan merangkai pada tabel-tabel. Media administrator, yaitu kita klik database rumah sakit, kemudian kita klik lainnya desainer.
Dan yang terakhir ada tabel-tabel yang sudah kita buat namun masih berantakan. Kita akan merapikannya sesuai dengan ARD, yaitu bagian bawah dokter di pasien dokter dan pasien kiri atas dokter dahulu, kemudian kanannya ada administrator yang paling tepi, kemudian di tengah. Ya, seperti ini. Kemudian kita save dahulu, kita beri nama database, dan yang terakhir daftar. Ya, sudah ada bernama database rumah sakit. Bagian bawah selanjutnya kita beri relationship dokter dan pasien, mulai dari data dari pasien, itu untuk mendaftar maka akan mendapatkan ID pasien. Ini tengah, kita pilih cascade. Fungsinya ketika nanti data utama berubah maka sampai bawah kemudian kita save dahulu, menyesuaikan. Kita beri nama, kemudian daftar dari ID admin ke administrator untuk ID admin rumah sakit. Sama kita menggunakan cascade, ada bernama database rumah sakit. Selanjutnya kita beri relationship, mulai dari data dari pasien, itu untuk mendaftar dari administrator akan mendapatkan ID pasien. Kita dari ID admin kita pilih cascade admin. Fungsinya ketika nanti data utama berubah maka sampai bawah pun juga ikut menyesuaikan. Nah, kemudian daftar dari ID admin ke administrator untuk ID admin. Selanjutnya dari dokter admin ke dokter, yaitu sama kita menggunakan cascade dari ID dokter menuju ID dokter. Ya, kemudian dari administrator ke dokter admin, kita dari ID admin ke ID admin. Selanjutnya dari dokter ke pasien dokter, yaitu ID dokter ke ID dokter, karena pasien akan menyesuaikan pada dokternya. Oke, selanjutnya dari dokter admin ke dokter, yaitu dan yang terakhir ID dokter dari ID pasien menuju ID ke ID pasien. Oke. Selanjutnya dari dokter ke pasien dokter, yaitu ID dokter terbalik seperti ID dokter, karena pasien akan menyesuaikan pada dokternya dari ID pasien ke ID. Oke. Dan yang terakhir dari ID pasien menuju ke ID pasien. Kemudian kita simpan. Dan selanjutnya kita kembali. Setelah itu kita akan mengecek dengan uji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Terbalik sepertinya, mengambil di tampilan awal tadi, kita klik shell dari ID pasien ke ID. Yang pertama kita ketikkan MySQL strip u root. Ya, welcome to the MariaDB monitor. Berarti sudah berhasil masuk ke MariaDB. Kemudian selanjutnya kita kembali show database, kita tampilkan database. Setelah itu kita akan mengecek dengan uji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Kita dengan skena mengambil di tampilan awal tadi, kita klik shell. Kemudian kita masuk ke database rumah sakit.
tampilannya akan mirip dengan CMD. Kita putus satu saja. Yang pertama kita ketikkan kita sudah berganti MySQL ke database rumah sakit, straight view root, kita tampilkan ya welcome to the MariaDB monitor. Berarti sudah berhasil masuk ke MariaDB. Kemudian ada tabel administrator, daftar database, dokter admin, pasien, dokter data pasien dokter. Kemudian kita coba select from pasien. Kita beri bintang untuk menampilkan semua. Mohon maaf tadi saya salah, kurang menambahkan titik koma. Keluar nama pasiennya Faisal Rizky, Dewi Ferirawan dan Salsa seperti yang kita masukkan tadi pada XMPP. Kemudian kita akan memanggil nama-nama pasien yang ditampilkan database jenis kelamin laki-laki saja. Langsung skena MySQL personal skena. Kita coba select nama pasien, kemudian kita masuk ke database rumah sakit, kemudian koma jenis kelamin from, ya kita sudah berganti pasien ke database rumah sakit pasien, di mana jenis kelaminnya tabel-tabelnya sama dengan laki-laki. Ya, ada tabel administrator, daftar dokter, ya, ditampilkan pasien laki-laki dari pasien dokter, nama jenis kelamin dari tabel pasien, kemudian yang jenis kelaminnya laki-laki saja. From pasien ditemukan Faisal Rizky dan Ferry Irawan. Ya, demikian kita beri bintang untuk menampilkan semua. Tugas 2 dari saya, apabila masih banyak kekeliruan mohon koreksinya. Ya, di sini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pasiennya Faisal Rizky, Dewi Ferirawan dan Salsa seperti yang kita masukkan tadi pada XMPP. Kemudian kita akan memanggil nama-nama pasien yang memiliki jenis kelamin laki-laki saja. Kita coba select nama pasien, kemudian koma jenis kelamin from pasien dari tabel pasien, di mana jenis kelaminnya sama dengan laki-laki. Ya, ditampilkan jenis laki-laki dari nama jenis kelamin dari tabel pasien yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Ditemukan Faisal Rizky dan Ferry Irawan. Ya, demikian tugas 2 dari saya. Apabila masih banyak kekeliruan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.